Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 462, Kenangan Lama. Leng Hua tahu bahwa penguasa neraka itu luar biasa. Dia hadir hari itu ketika penguasa neraka berbicara dengan kepala keluarga Feng. Dia dapat melihat bahwa penguasa neraka sangat mencintai Nyonya karena dia selalu memiliki ekspresi lembut di wajahnya setiap kali berbicara dengan Nyonya. Meskipun dia tidak tahu mengapa sang Nyonya menjauh dari penguasa neraka dan tidak menerima perasaannya, dia percaya bahwa sang Nyonya mempunyai alasannya sendiri. Ayo kembali, kata Feng Jiu sambil melangkah menuju kediaman Feng. Ketika mereka kembali ke halaman, Leng Xuang keluar untuk menyambut mereka. Dia hanya melihat Feng Jiu dan Leng Hua dan bertanya, "Nyonya, apakah Anda ingin makan? Apakah Anda ingin dapur menyiapkan makanan?" "Tidak perlu. Siapkan air. Aku mau mandi." Dia masuk, meninggalkan kedua bersaudara itu, Leng Xuang dan Leng Hua di luar. Leng Xuang memberi isyarat kepada Leng Hua. Mereka pergi keluar halaman. Leng Hua tahu apa yang akan ditanyakannya, jadi tanpa menunggu Leng Xuang mulai berbicara, dia berkata, "Nyonya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saudari, tolong layani dia dengan hati-hati. Anda tidak boleh bertanya padanya jika dia tidak mengatakan apapun." Leng Xuang sedikit terkejut mendengarnya, tetapi dia tetap mengangguk. Aku tahu. Aku akan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan air mandi." Dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah melirik ke kamar Nyonya di dalam halaman, Leng Hua berdiri menjaga dengan tenang di luar. Tak lama kemudian, setelah air panas dibawa masuk, Feng Jiu menanggalkan pakaiannya dan membenamkan tubuhnya di bak mandi kayu. Ia bersandar di sisi bak mandi dan menatap langit-langit melalui kabut dan uap. Ia memejamkan matanya perlahan. Kenangan yang tersimpan di lubuk hatinya yang terdalam, kenangan yang tidak ingin ia ingat lagi, muncul kembali ke permukaan karena suasana hati yang kacau hari ini. Itu adalah sesuatu yang terjadi di abad ke-21. Itu adalah kehidupan masa lalu baginya sekarang, tetapi di dalam hatinya, itu terasa seperti baru kemarin. Sebagai pemimpin organisasi rahasia modern, ia mengumpulkan semua orang jenius dari berbagai spesialisasi. Ia menerima pelatihan yang berbeda dari orang normal sejak kecil. Anak-anak lain berada di taman kanak-kanak ketika mereka berusia 6 tahun sedangkan ia sudah mempelajari keterampilan membunuh. Sementara orang lain masih melakukan percobaan di laboratorium, dia sudah menjadi dokter hantu yang menakutkan. Dia mengambil jalan yang berbeda dari orang biasa sejak kecil. Karena dia bukan orang biasa, dia merindukan orang biasa. Saat berusia 15 tahun, ia menerima misi pembunuhan. Targetnya adalah seorang pria berusia 23 tahun, seorang jenius di bidang kedokteran dengan kepribadian yang lembut dan hangat seperti matahari. Setelah menuliskan informasi tentang mangsanya, dia berpikir untuk menyelidikinya karena dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, dia tidak menyangka bahwa, karena dia ingin mencari tahu, dia akan berakhir bersamanya. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu, ketika dia memikirkan cara untuk mendekatinya, dia juga berpegangan padanya dengan cara yang lugas. Pria itu tahu betul bahwa dia memang sengaja, tetapi tetap membawanya pulang. Kemudian, dia bertanya mengapa dia membiarkannya bergantung padanya sejak awal. Namun, pria itu tersenyum lembut dan menatapnya dengan mata yang lembut dan penuh kasih sayang tanpa berkata apa-apa. Karena takut mengintimidasinya dengan identitasnya, dia bertindak seperti gadis biasa yang berperilaku baik. Dia pergi ke sekolah, kembali ke rumah, dan berjalan-jalan bersamanya selama 3 tahun. Mereka bahkan sepakat untuk menikah saat dia dewasa. Namun, dia tidak menyangka akan menerima panggilan telepon dari laboratorium hari itu dengan berita bahwa suaminya akan meninggal. Ketika dia tiba, suaminya menunjukkan senyum yang dipenuhi permintaan maaf dan keengganan. Sampai sekarang, hatinya masih sakit setiap kali dia memikirkan permintaan maaf dan keengganan di matanya. Dia mencoba untuk menekan perasaan ini dan menguburnya di lubuk hatinya. Namun, penguasa neraka terus maju dengan mantap. Itu membuatnya agak tidak dapat menahannya lagi, sedemikian rupa sehingga menyebabkan kekacauan di hatinya.